kita ini dasarnya memang masih cucu belian. Wah, luar biasa. Cucu belian dulu ya. Sampai pernah kita ke gereja, sampai dibilang kalau gereja mereka itu nggak punya adat. Itu kan sering itu. Nggak ada. Padahal adat itu kan ada dua. Adat itu ritual dengan cara hidup. Nah, itu adat yang baik adalah cara hidup yang baik. Betul. Orang beradab namanya, beradab lah ya intinya. Jadi adat budaya kita hargai, tetap kita jalankan, tapi praktik perdukunan ditinggalkan. Ditinggalkan. Ah, haleluya. Meninggalkan, tidak boleh kompromi lagi. Ah, haleluya. Tidak boleh kompromi lagi dan memutuskan hubungan. Ketika firman Tuhan dihayati, maka kehidupan akan bersuara dan bersaksi. Selamat datang dalam Suara Kehidupan. Dengarkan suaranya, maka hidup Anda akan diberkati. Ya, latar belakang kehidupan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, latar belakangnya ngeri-ngeri sedap. Karena kita ini dasarnya memang masih cucu belian. Wah, luar biasa. Cucu belian dulu ya. Wow. Kakek nenek sama mereka adalah bagian dari belian dadas. Nah, itu sedikit sebelum itu aja ya. Intinya sudah mengetahui bahwa latar belakang ya Tuhan semua kami sudah dimenangkan. Haleluya. Ya. Wow. Bahkan sebelum menjadi pendeta, apakah praktik perdukunan itu sesuatu yang wajar saja diperbolehkan oleh agama atau bagaimana? Ya, kalau sebelum saya jadi orang beriman, ya sebelum kami jadi orang beriman atau orang Kristen, semua praktek perdukunan ini namanya contoh. Misalnya praktek perdukunan ini kan kayak seperti orang sakit. Iya, betul. Orang sakit tidak ada lain adalah yang dilakukan adalah dengan cara melihat. Iya. Bagaimana caranya memanggil roh-roh, ya nggak tahu dari roh hutan, dari roh gunung, dari mana itu dipanggil, dan berharap bahwa itu bisa menyembuhkan. Wow. Ya. Dan waktu itu memang salah satu alternatif dan salah satu cara untuk penyembuhan, untuk pengobatan, untuk segala sesuatu ya harus dengan cara praktek perdukunan. Kultisme. Jadi ada persembahannya, sajanya tukar, barter gitu ya. Sistemnya zaman-zaman Dapat kuasa. memang ya 100% waktu itu adalah salah satunya hubungan selain sebelum kita mengenal Tuhan. Wah, Itu zaman-zaman waktu itu. jadi pandangan masa lalu itu mungkin perdukunan bukan sesuatu yang bertentangan dengan kekristenan. Nah ya, kalau memang setelah kita mengerti tentang hidup kekristenan, Iya. baru kita menyadari bahwa semuanya itu sangat-sangat bertentangan. Karena apa? Kita mempercayai contoh misalnya kekuatan gaib, Iya. roh-roh yang tinggal di pohon-pohon besar misalnya, atau roh nenek moyang. Nah setelah kita mengenal tentang kekristenan, rupanya 180 derajat bahwa sangat kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu sangat keliru. Begitu kita mengenal Kristus, bahwa segala sesuatunya adalah kita bisa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kekristenan, kami khususnya keluarga itu, latar belakang keluarga itu sampai hari ini sudah berapa keturunan ini kami melepaskan semua. Ya, kami lepaskan semua, dan keluarga kami walaupun ya nggak semua sih yang benar-benar rahmat ya, ada yang tinggalkan kekristenannya dan lain sebagainya ya, tapi bagi kami khususnya saya dan mulai dari orang tua saya sampai ke saudara-saudara sudah, apalagi kalau pegang segala pantangan ilmu hitam dan sebagainya yang iman sudah memang sudah habis dibasmi ya. Yang ada sekarang itu tinggal satu, itu Kristus. Kita lihat di lingkungan kita, di suku kita, Dayak Manyan ini
Contoh kalau mie empo mungkin sudah agak kurang ya. Ya, Kalau mungkin kalau mie Allah contohnya kan ya. istilah bahasa Indonesia ngasih makan hantu. Iya. tapi itu mungkin sudah ada tapi tidak terlalu mungkin masih sembunyi-sembunyi, kecuali kalau misalnya kayak pembebasan perusahaan contoh kan itu kan sudah kental sekali. Iya, betul betul. Tapi kalau khusus kayak Ibu Ras contoh, Ibu Ras ini kadang-kadang masih Ya. ya, di tempat kita ini orang pusing, orang kena istilah bahasa kita sulak, Ibu itu Ras. sakit gigi ya, itu kadang-kadang masih dipercayakan dengan semuanya itu. Iya, betul betul. Nah, sakit apa saja kadang-kadang sebelum ke rumah sakit malah lebih tertarik dengan dukun Ibu Ras. Percaya dengan padahal kalau kita lihat memang penyakit sekarang dari makanan rumah sakit lah ya. Iya, betul. Itu yang masih sekarang ini praktik perdukunan yang masih sedikit agak kental. Wah. Tuh. Nah, pas maaf, contoh orang datang ke dukun atau belian biasanya seperti ada salah satu lah saya tidak sebut gitu ya. Iya. Dia sebenarnya kalau ke rumah sakit mereka takut biayanya besar ya. Contoh mereka sakit lalu mereka cari alternatif yang mungkin menurut mereka ringan-ringan saja. Iya. Tapi lebih condong misalnya seperti sakit apa ya hari itu ya, dia bilang pergi ke salah satu desa di sini, dia bilang ada di situ yang bisa periksa dan lain sebagainya. Dan akibatnya contoh misalnya salah satu penyakit yang mungkin bagi dia nggak ngerti, lalu minta tolong untuk periksa. Nah ini yang kejadian baru yang sekali terjadi. Ini yang baru nih ya. Iya. Yang tidak asing lagi buat kita. Kayak kemarin hilang di hutan. Nah contoh hilang di hutan kemarin. Nah berapa hari panggil belian, cari belian. Yang dua kejadian ini kan baik yang di salah satu desa di Bartim kita ini maupun di Marcel kemarin, kejadian itu belian. Padahal begitu kemarin kita praktek, ayo kita berdoa sama-sama. Langsung spontanitas itu kan langsung ketemu. Nah, jadi praktek seperti itu yang paling cepat orang kembalian itu. Kalau misalnya ada orang hilang, ada penyakit yang mungkin buat dia nggak berani ke rumah sakit, akhirnya dia memilih untuk datang ke belian. Berarti dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dan terdesak. Ya seperti itulah. Jadi jadi masih ada. Ya, bahkan banyak. Faktornya gini, faktornya adalah salah satu orang Kristen ketika dia lebih tertarik kepada praktik perdukunan. Salah satu mungkin pengalaman hidup dari nenek moyang. Pengalaman hidup dari keluarga yang masih orang sebelum dia jadi Kristen, pengaruh, dorongan. Lalu kedua memang dia tidak begitu percaya amat sih sama Tuhan gitu ya. Kristen tapi tidak begitu meyakinkan apa yang dia percaya itu. Jadi sehingga akhirnya seperti Alkitab bilang dia masih mendua hati. Jadi kadang-kadang dia kita percaya Tuhan. Kadang kan orang percaya Tuhan ini maunya kalau berdoa langsung mujizat gitu ya. Instan. Instan tapi enggak. Ya. Di tengah masyarakat Dayak Maanyan itu kenapa ya? Itu sangat lumrah. Iya. Jadi praktek perdukunan itu pertama sudah dimasukkan di ranah adat. Iya betul. Di ranah adat. Sedikit-sedikit, Pak ini acara adat. Betul. Jadi akhirnya adat kita contohnya, padahal adat itu kan ada dua. Adat itu ritual dengan cara hidup. Itu adat yang baik adalah cara hidup yang baik. Betul. Orang beradat namanya, beradab lah kalau bahasa. Tapi adat yang pertama yang sering kali menjadi kekuatan katanya ini adat kita orang Dayak Maanyan. Ini harus jangan sampai kita tinggalkan bahwa ini perdukunan ini harus. Nah, ini
kadang-kadang pemahaman seperti itu ini yang menjadi perjuangan kita ini. Bagaimana mempercayakan dengan sungguh bahwa mereka firman Tuhan dengan, makanya kayak Alkitab bilang ya, dalam wahyu itu kalau memang panas, kalau dingin. Iya. Dengan suam-suam kuku. Iya. Ini yang Tuhan mau. Ya, itu. Praktik perdukunan. Apakah mungkin misalnya ada keluarga, anak kita sakit misalnya, lo anggota keluarga, ayo ke Balian atau ngasih minuman-minuman dari Balian atau bagaimana? Pengaruh dari adat ini, salah satunya contoh yang sampai hari ini masih orang Kristen itu masih tetap ada adalah keterikatan. Contohnya apa ya? Pantangan. Itu pengaruh ke keluarga itu, pokoknya selama keluarga itu masih punya ikatan. Misalnya contoh, saya pernah dengar dan saya pernah lihat ada orang punya pantangan, nggak boleh makan embut rotan, nggak boleh makan ikan haruan. Iya. Nah, ketika walaupun kita sudah orang Kristen, tapi kalau belum dilepaskan ikatan itu, yang sana makan, kita di sini bisa mendadak sakit atau maaf bicara buang air darah. Wah. Akhirnya salah satu caranya adalah supaya apa? Katanya kita melakukan belian. Padahal tidak. Itu sebenarnya ada kami ya, ini maaf ya saya membagikan. Dulu sama juga punya pantangan seperti itu. Tapi karena kami sudah tinggalkan praktek belian ini, satu komitmen walaupun mati, gak apa-apa, yang penting di dalam Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya yang kalah siapa? Yang kalah puasa. Haleluya. Tetap kami sakit nggak ada masalah. Jadi di dalam nama Yesus. Amin. Itu prakteknya pengaruh Iman Kristen. ya. Sosialnya adalah seringkali mungkin sedikit agak dijauhkan, Dikucilkan ya. dikucilkan. Wah. Mereka itu orang Kristen kok sok-sokan gitu ya. Sok suci lah saya. Suci. Wah. Banyak istilahnya seperti saya pernah katakan dulu, kalau kita sudah orang Kristen, kalau kita melakukan praktek perdukunan balik aja, itu kita dikucilkan. Iya. Contohnya dikucilkan. Dan itu seringkali mempengaruhi dalam hidup kita. Mungkin langkah kita mungkin dipikir, wah ini orang percaya amat, padahal orang Dayak Manyar. Ini penting kan? Apa namanya itu, tekanan sosialnya itu, contoh misalnya, kalaupun dia sakit, nggak usah diurus. Wow. Nggak usah ini, biar Wow. aja. Dia nanti Tuhannya yang menyembuhkan. Nggak apa-apa gitu. Iya. Itu tekanan sosial. Wow. Kalau kita masih ada keluarga yang masih kuat, Mungkin dianggap anti adat. ya betul. Anti adat. Dan mereka itu sampai pernah kita ke gereja, sampai dibilang itu gereja mereka itu nggak punya adat. Itu kan sering itu. Padahal nggak bisa membedakan yang mana adat, Iya. cara hidup dan Ya, ritual. Wah. Wow, sampai se-ekstrim itu. Kuasa supernatural pandangan ya. selain Allah dia. Ini pandangan. Salah satu ada di dalam firman Tuhan. Ya, pernah satu ketika Raja Saul dalam keadaan terdesak. Ingat ya? Iya. Lalu dia datang ke seorang apa namanya itu, pemanggil arwah. Di Endor ya. Ya. Lalu dari situ siapa yang dipanggil? Rohnya Nabi Samuel. Betul. Memang datang, Ya. tetapi roh Nabi Samuel bilang, sejak dia melanggar aturan yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah menolak dia dan Tuhan sudah tinggalkan dia. Artinya tidak dipimpin oleh roh. Nah, ini yang pertanyaan tadi apa? Pandangan. Pandangan dari terkait ajaran Alkitab mengenai praktik perdukunan ini seperti pemanggilan roh, Tuhan tidak suka. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kalau Tuhan nggak suka, kenapa kita suka? Betul. Itu sudah sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi cara pandang kita sebagai orang Kristen harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita juga nggak setuju dengan semuanya itu.
orang sudah mati, orang sudah tenang di sana, dipanggil. Iya. Dan seperti cerita Saul itu, akhirnya apa yang terjadi? Saul pun mengalami yang namanya ditolak oleh Tuhan, dan matinya pun Mengenaskan. Ya. menggenaskan, tidak seperti yang diharapkan. Itu pandangan gitu. Perdukunan di tengah masyarakat Dayak Maya. Ya, sikap gereja dan hamba Tuhan. Mungkin saya katakan ini penting untuk kita sama-sama pelajari ya. Pertama, sistem praktek perdukunan ini kalau dari sisi gereja dan hamba Tuhan, pertama kita kasih pandangan. Iya, betul. Kasih pandangan, kasih pemahaman dan pengertian. Lalu selain itu dari pihak gereja dan hamba Tuhan, kita tetap terus mendoakan. Dan ini kalau saya sebagai hamba Tuhan dan salah satu bagian daripada orang Dayak Maya, Iya. kita memaksa nggak bisa. Oke. Nggak bisa kita paksa. Tugas kita sebagai pendeta mengingatkan dan memberikan pengajaran tentang firman Tuhan yang benar. Orang terima atau tidak terima itu urusan dia kan. Iya, Jadi betul. kita sudah sampaikan. Nah, tugas kita sebagai gereja dan hamba Tuhan adalah memberikan pengajaran sesuai firman Tuhan di tengah masyarakat. Wah. Memang tidak gampang. Walaupun konsekuensi dibilang gereja nggak berat. Ya, itu tugas kita. Iya, iya. Dan salah satunya yang saya juga sudah pelajari di teologi juga adalah pentingnya kita pendeta juga sebagai hamba Tuhan juga belajar tentang pelayanan lintas budaya. Nah, iya. Pelayanan lintas budaya ini sangat berpengaruh dalam pelayanan untuk menghadapi orang-orang Seperti ini ya. yang seperti ini, yang sangat-sangat fanatik, sangat-sangat kental dengan perdukunan. Nah, kita bisa nyambung dengan dia kalau kita sudah memahami, oh ini budaya orang Dayak Manyan ini tentang perdukunan kayak gini, kita udah tahu. Nah, ketika kita ngomong, kita bisa masuk. Wah, iya. Nah, beda kalau kita tidak memahami itu, begitu kita ngomong, so kita kayak jadi mereka nggak mau. Nah, tapi kalau kita berbicara, oh seperti saya ceritakan, oh, saya juga cucunya dukun. Ah, Nah, saya langsung ini kayak satu gini, frekuensi ya. langsung pikir wah nyambung ini. Iya. Padahal ketika sudah ngomong, kayak Rasul Paulus katakan, kita datang kepada orang lemah, kita seperti orang lemah. Ah, luar biasa. Kan? Datang kepada anak dukun, keluarga dukun, kita juga dulunya Iya, betul. kita keluarganya supaya bisa memenangkan mereka. Nah, itu salah satu trik dan teknik yang kita lakukan dalam sebagai gereja. Cara meninggalkan praktik perdukunan. Tantangannya karena salah satu mungkin yang memegang praktek perdukunan ini bagi mereka adalah sesuatu yang logika mereka masuk. Logika mereka, pemikiran mereka cepat gitu ya. Nah, tantangan bagi gereja yang terbesar adalah bagaimana kita merubah mindset, pola pikir. Iya, iya, iya. Karena kalau pola pikirnya masih belum dibaharui, Iya. sangat sulit. Dia untuk mempercayai, makanya tantangan yang harus dilakukan oleh gereja, dia harus kuat doa, puasanya, supaya orang-orang kayak gitu itu, dia melihat mujizat langsung percaya. Wah, iya. Dia ada mujizat langsung percaya. Iya, iya. Ya. Karena latar belakangnya kuasa Iya. supranatural juga kayak gitu mainnya ya. Wah, wah, luar biasa. Dia harus kuat. Kita harus kuat spiritualnya. Betul. Soalnya dengan kata-kata mungkin susah. Ya, dia harus ada praktek dan Bukti. nyata. Ya, buktinya. Wow, luar biasa. Tanpa harus mengkompromikan iman Kristen. Ya. Salah satunya adalah dengan cara meninggalkan hidup yang lama. Oh, kembali kepada ayat firman Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, mengikuti apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Wah. Itu kalau bagi orang Dayak Manyan ini, Iya. walaupun kembali saya katakan tidak semudah kembali telapak tangan ya Benar. untuk kita sebagai orang Dayak ini, karena untuk praktek seperti perdukunan okultisme ini, waduh sangat kental sekali ya. Iya, betul. Apalagi masa-masa sekarang ini
masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa uh, saya katakan mengeraskan hati. Jadi orang lebih kadang-kadang lebih bangga dia bahwa ini aku kayak punya, aku ini kan keluarga dukun, Kebal ya. wah, tahan timpas. Padahal sebenarnya itu saya katakan bahwa tidak ada manfaatnya, malah membuat kehidupannya menjadi terpuruk dan sangat jauh dari keselamatan pada Tuhan. Jadi seharusnya orang percaya sebagai dayang ini mesti lebih banyak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oh, haleluya. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Intinya intinya seperti itu. Dan lebih banyak belajar tentang firman Tuhan daripada kita mengingat-ingat, karena okultisme ini, apalagi kalau perdukunan keluarga, Wah. itu walaupun orang percaya, saya punya teman sudah pendeta itu. Sudah pendeta, tapi Wow. asli Dayak Manyang. Asli Dayak Manyang. Tapi karena masih gimana saya katakan, mungkin mereka kan punya sahabat, punya apa gitu kan, gaduhan. Betul. Jadi kalau dia sempat marah, apalagi dia bilang kalau sudah kayak dari punggung ini sudah kayak ada sesuatu yang naik, itu mungkin susah dikendalikan. Wah. Makanya dia bilang, saya sebagai orang Manyang, saya harus belajar pertama dekat dengan Tuhan, menahan emosi, sabar. Ya, itu sebagai orang Dayak Manyang. Kalau enggak, karena kan kita ini darahnya Iya. cepat mendidih. Jadi oleh sebab itu seharusnya orang percaya, orang Dayak Manyang itu hidup dengan budaya adat. Dia memang meninggalkan, tidak boleh kompromi lagi. Haleluya. Tidak boleh kompromi lagi dan memutuskan hubungan Dengan masa lalu. dari, kan hubungannya dengan Dunia roh. dunia roh. Ya, jadi kita harus kembali ke dunia roh bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Kalau sempat jauh dari situ, nggak jamin. Tetapi adat dan budaya tetap kita hargai ya. Ya, kalau adat budaya itu kan suatu apa namanya, katakan itu ciri khas setiap daerah wilayah. Iya. Adat budaya, contoh kita misalnya kalau ada pernikahan, Benar. beliannya itu untuk seni. Benar, seni. Ya. Nah, adat, misalnya contoh adatnya kita bayar adat, Ya. adat mau nikah, Ya. itu wajar. Karena Betul. apa? Dalam kekristenan itu diakui tiga poin: diakui adat, diakui gereja, dan diakui negara. Iya, betul. Kalau tiga-tiga ini tanpa harus kompromi dengan Iman. ritual. Ya, betul. Nah, ritual. Kalau kompromi dengan ritual, aduh. Contoh kayak pengangkatan, misalnya pengangkatan anak, Iya. ada suami mati, istri mati, kan pengangkatan jadi saudara. Iya, betul. Itu kan pakai adat semua. Nah, adat seperti itu kalau menurut saya, pemahaman saya sebagai orang Dayak Manyang, bagus, Iya, tidak ada salahnya. Nah, misalnya belian yang datang, itu Iya. urusan dia. Kalau dia cuma Iya. syukurnya sekarang nggak ada istilahnya potong ayam pakai darah. Ya itu. Jadi hanya syaratnya saja itu harus dilengkapi, bayar ini itu wajar. Nah, itu kalau tidak boleh kompromi. Yang intinya Jadi adat budaya kita hargai, tetap kita jalankan, tapi praktik perdukunan ditinggalkan. Haleluya. Jadi bukan nggak ada istilah orang karismatik, orang pentakosta anti adat. Kami tetap beradab ya Pak. Tetap berada. Hanya praktik perdukunan dan keterkaitan dengan kuasa roh, Tinggal kuasa gaib tinggal. Fokus. Haleluya.